Halo Pak Okta dan teman-teman, perkenalkan saya Sika Fernanda, absen 28. Saya Natasha Catherine Wijaya, absen 24. Saya Florensa Gabriela Mambo, absen 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan kerajaan Islam di Sumatera secara garis besar dengan subbab. Saya menjelaskan tentang Samudra Pasai. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Riau. Dan saya menjelaskan Kesultanan Aceh Darussalam. Saya akan menjelaskan tentang Samudra Pasai. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak kurang 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nagro Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Dalam kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai, diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra bernama Marah Silu. Setelah menganut agama Islam, kemudian berganti nama dengan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh juga terdapat dalam mata uang emas yang disebut dengan dirham. Pada tahun 1282, Duta Cina bertemu dengan Menteri Kerajaan Sumatera di Kuilan yang meminta agar Raja Sumatera mengirimkan ditanya ke Cina. Menurut Tom Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Para pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara, seperti Rumi, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Sementara barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan kitis. Uang tersebut terbuat dari emas dan ada pula yang tersebut dari dramas. Abad ke-15 atau sekitar 1414 Masehi, tumbuhlah Kesultanan Islam Malaka yang dimulai dengan pemerintahan para Meswara Said Syafuddin atas perintah raja yang mendirikan masjid untuk orang-orang muslim di Patani. Demikian pula jenis nisan kubur yang disebut batu Aceh menjadi nisan kubur raja-raja Patani, Malaka, dan Malaysia. Namun, sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasai sejak 1521. Pemerintahan Sultan Ali Muhayyad Shah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Saya akan menjelaskan Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1496 Masehi. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan ini terlahir dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Lamun dan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam berlandaskan ajaran Islam. Pada 1520, Aceh berhasil memasukkan Kerajaan Daya dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Pedir dan Kerajaan Samudra Pasai berhasil ditaklukkan. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhammad Shah melakukan penyerangan pada kapal Portugis dan orang-orang Portugis yang ada di Malaka. Tetapi penyerangan itu batal karena Sultan Ali Muhammad Shah wafat pada tahun 1530 dan dimakamkan di Banda Aceh. Di antara penggantinya yang terkenal adalah Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Kahar. Usaha-usahanya adalah meningkatkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti di Turki dan di Mesir. Pada tahun 1563, ia meminta bantuan ke Konstantinopel untuk membantu melawan kekuasaan Portugis. Dan 2 tahun kemudian datanglah
bantuan dari Turki berupa teknisi-teknisi. Dan dengan tentaranya, ia berhasil menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan. Kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda menarik perhatian para ahli sejarah. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda berhasil menaklukkan daerah pesisir timur dan pesisir di barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya yang terus diserang dan kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Portugis di Malaka terus-menerus mengalami serangan dan ancaman. Meskipun keruntuhan Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara pada tahun 1641 oleh VOC Belanda. Perluasan kekuasaan politik VOC sampai Belanda pada dekade abad 20 tetap menjadi ancaman bagi Kesultanan Aceh Darussalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Riau. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau adalah Siak, Kampar, dan Indragiri. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Melayu, Singasari, dan Majapahit. Oleh karena itu, kerajaan ini tumbuh menjadi bercorak Islam semenjak abad ke-15. Pengaruh Islam pada kerajaan ini terjadi akibat perkembangan kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan ini yang berada di Sumatera Timur dikuasai oleh kerajaan Malaka. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah. Siak menghasilkan barang dagangan seperti emas, madu, lilin, dan juga rotan. Sedangkan Kampar menghasilkan barang dagangan seperti emas, madu, lilin, dan juga kayu gaharu. Selain itu, Indragiri juga menghasilkan barang dagangan yang sama seperti Kampar. VOC menguasai Malaka pada tahun 1641 sampai abad ke-18, sehingga Siak, Kampar, dan Indragiri berada pada kekuasaan politik dan ekonomi perdagangan VOC. Ditemukannya tambang emas di Petapahan Kerajaan Siak yang terikat oleh perjanjian monopoli perdagangan. Sultan Abdul Jalil menjadi pimpinan kerajaan ini pada saat kekuasaan politik VOC. Pada tahun 1750, ibu kota kerajaan Siak dipindahkan ke Mempura dan dikenal dengan nama Kerajaan Siak Sri Indrapura. Di bawah pemerintahan Sultan Said Ali, kerajaan ini makmur. Namun, di bawah kepemimpinan Tengku Ibrahim, banyak orang yang pindah ke tempat lain. Pada tahun 1822, perjanjian dengan VOC semakin membatasi hubungan kerajaan dengan negara lain. Tentunya hal ini kecuali negara Belanda, karena Belanda yang membatasi kekuasaan politik. Selanjutnya, kerajaan Indragiri menjalin hubungan dengan VOC setelah Malaka dikuasai VOC. Sultan Ibrahim memindahkan ibu kota kerajaan ke Rengat pada tahun 1815. Namun pada tahun 1838, kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Hindia Belanda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.